Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Alam barzah atau alam kubur layaknya terminal pemberhentian perjalanan hidup manusia. Bani Adam yang sudah meninggal akan berpindah dari alam dunia ke alam penantian hingga menunggu hari kiamat tiba. Ternyata pada dimensi ini manusia sudah akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan tindakan yang dilakukan semasa hidup. Jika dia beriman dan taat, maka akan mendapat kenikmatan. Namun hal sebaliknya akan terjadi bagi mereka yang tidak taat dan melanggar apa yang diperintahkan. Salah satu balasan yang menakutkan adalah siksaan dari ular tinin. Rasulullah SAW menceritakan jika ular ini berjumlah 99. Setiap satu ekornya memiliki 7 kepala. Bagaimana pedihnya siksaannya dan seperti apa wujud ular ini? Berikut informasi selengkapnya. Ular tinin merupakan ular yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa manusia. Ular ini berjumlah 99 ekor dan satu ekornya memiliki 7 kepala. Tidak cukup sampai di situ. Setiap kepala yang ada di tubuh ular tersebut akan mencakar, menggigit, menyembur hingga tubuh si mayit menjadi bengkak pada orang kafir. Siksaan yang demikian ini akan berlangsung hingga hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin di dalam kuburnya seperti rodoh atau taman, dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta, disinari kuburnya seperti cahaya bulan purnama. Tahukah kalian tentang apa ayat yang diturunkan ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata, tentang azab kubur orang kafir di kuburnya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya orang kafir akan disengat 99 tinin. Apakah kalian tahu tentang tinin? Ternyata para sahabat juga tidak tahu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya. Itu adalah 99 ular. Setiap satu ular memiliki 7 kepala. Setiap kepala meniup-niup pada orang kafir itu yang ada di kubur itu. Lalu menyengatnya dan merobek-robeknya sampai hari kiamat. Hadis Hasan, hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan lain-lain, disahihkan oleh Al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Arnaud, Husain Sulaim Asad dan lain-lain. Selain akan menyiksa orang kafir saat di alam barzah kelak, ternyata ular tinin juga akan menyiksa manusia yang gemar berbuat maksiat selama mereka hidup di dunia. Tidak hanya itu, ular tersebut juga akan menyiksa ibu yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, pernah aku melihat para wanita yang payudara mereka dicabik-cabik ular-ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa ada alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dalam Jami'us Shahih berkata, ini hadis sahih. Adapun gambaran mengenai siksaan yang Allah berikan kepada orang kafir lewat ular tinin ini begitu mengerikan. Mereka akan disiksa dengan penuh kepedihan saat berada di alam barzah kelak. Hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya, kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya, begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah 34749. Demikianlah informasi mengenai misteri ular tinin di alam barzah kelak. Ular yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang kafir dan mereka yang tidak pernah menaati perintahnya. Semoga kita bukan termasuk golongan yang mendapatkan siksaan dari makhluk Allah yang satu ini.
Tahukah Anda semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyimpan banyak ciptaan yang belum ditemukan? Mungkin dapat dikatakan bahwa apa yang telah diketahui manusia hari ini hanyalah sedikit dari temuan tentang ribuan makhluk ciptaan Allah yang belum diketahui. Suja'ul Aqra, ular teman dalam kubur. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah. Ilmu yang dimilikinya terhadap sesuatu masihlah lemah atau sedikit. Itulah sebabnya bahwa apapun yang ditemukan oleh manusia hari ini dan seterusnya tidaklah membuat apa yang ditemukan itu lengkap atau terperinci. Akan tetapi tetaplah terdapat di dalamnya sisi kelemahan dan kekurangan, karena itu adalah sifat dari manusia. Tahukah Anda bahwa di antara beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, terdapat satu contoh makhluk yang dirahasiakan kepada manusia yang hidup tanpa diketahui keberadaannya? Salah satu contoh makhluk yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ular tinin adalah Suja'ul Aqra. Ia adalah beberapa ekor ular yang sangat panjang dan matanya terbuat dari api neraka. Suja'ul Aqra dikenal sebagai ular penyiksa. Ia diciptakan memang untuk menyiksa manusia yang durhaka dalam kubur. Namun ular ini tercipta hanya khusus mendatangi mereka yang meninggalkan ibadah sholat dalam hidupnya. Dalam beberapa keterangan riwayat menyebutkan bahwa ketika seorang nanti meninggal lalu ia masuk ke dalam kubur atau berada di alam barzah, namun ia tidak pernah melakukan ibadah sholat selama hidupnya, maka ular ini akan berbicara. Aku adalah Suja'ul Aqra. Tuhan telah memerintahkan aku untuk memukul engkau lantaran engkau telah mengakhirkan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Akulah jua yang akan memukuli engkau karena engkau mengakhirkan zuhur sampai kepada asyar. Juga memukul engkau karena telah mengakhirkan sholat asar sampai datang waktu sholat maghrib. Memukul engkau juga karena engkau telah mengakhirkan sholat maghrib sampai datang waktu isya. Serta memukul engkau karena engkau telah mengakhirkan sholat isya sampai terbit fajar. Setelah ular ini berbicara kepada umat manusia yang meninggalkan sholat di atas, maka ular ini akan memukul manusia tersebut satu pukulan hingga ruh mayit tersiksa tadi turun ke bumi sedalam 70 zira, kurang lebih 70 meter. Dan siksaan itu tidak akan berhenti sampai datang hari kiamat. Nauzubillah. Semoga bukan kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah sedikit cerita dari ular Suja'ul Aqra yang ganas dan beringas. Ia adalah ular ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap menghancurkan mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat saat masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Untuk itu kita sebagai manusia lebih berhati-hati. Karena faktanya, ular ini yang akan menjadi sang penyiksa di alam kubur nanti. Namun kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya akan turun sebagai tanda jenazah tersebut akan menjadi calon